Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita membacakan visi misi STT Altea. Visi menjadi lembaga pendidikan tinggi gereja ini yang memperhatikan pemimpin gereja untuk berkontribusi secara kritis berkemampuan mengembangkan masyarakat sesuai Kristus. Misi 1. Menumbuhkan pendidikan kritis dalam bentuk telepon. 2. Mengembangkan kemampuan pembawaan melalui pendidikan. Ketiga, membentuk karakter serupa Kristus melalui komunitas. Saat teduh. Marilah kita mengangkat hati kita dan yakinilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, ketika kita sedang beribadah, kita datang dengan rendah hati dan datang kepadanya dengan rasa hormat serta hikmat. Kita nyanyikan Tuhan Allah hadir PPR ayat nomor 8. Tuhan Allah hadir. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya dan segenap ia segenap bumi. Habakuk 2 ayat 20. Jemaat bersama. Allah selalu memberikan kita yang terbaik, tetapi sayangnya kasih setia yang Allah berikan kepada kita tidak kita responi dengan benar. Disiplinan dan ketaatan yang seharusnya menjadi respon kita atas kasihnya justru berubah menjadi pemberontakan. Walaupun demikian, anugerahnya lebih besar daripada dosa-dosa kita. Sejenak kita akan merenungkan kembali dosa-dosa kita. Kita nyanyikan Grace Greater Than Our Sin. Oh,
kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pertama-tama kami mengucap syukur atas segala berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini dengan keadaan yang sehat. Terima kasih karena telah melayakkan kami agar tetap layak di hadapan-Mu meski kami penuh dengan dosa. Bapa, kami sadar bahwa banyak perbuatan buruk yang telah kami perbuat, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja, baik kepada diri sendiri, orang lain, ataupun kepadamu. Bapa, kami sangat bersyukur Engkau selalu mau mendampingi serta menyertai kami dalam hidup meski kami banyak kesalahan. Engkau masih mau membimbing kami ke jalan yang lurus dengan menyadarkan kami untuk segera melakukan pertobatan. Engkau tidak pernah lupa terhadap kami yang telah menyimpang jauh dari jalan kebenaran-Mu. Inilah kesempatan kami untuk mengakui dosa dengan segala kerendahan hati. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kami perbuat. Berkatilah kami agar tetap berada di jalan-Mu yang benar, agar tidak pernah kembali melakukan perbuatan dosa yang merugikan. Kami yakin Engkau adalah Tuhan yang Maha Mengampuni. Tuhan, tolong kasihani kami yang telah berlumur akan dosa. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, kami mohon agar diampuni segala kesalahan dan dosa yang pernah diperbuat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 5 ayat yang ke-20 hingga 21 yang berbunyi, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengarkanlah juga petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius 16 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Sebastianus Purnama, mari kita nyanyikan Kemana Saja KPRI nomor 143. Kemana saja. Saya mengajak jemaat sekalian untuk mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki doa syafaat. Saya akan memimpinnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mau berdoa untuk setiap kami yang berada di tempat ini. Biarlah setiap kami Engkau berikan kesehatan, sehingga kami bisa melakukan aktivitas di tempat ini dengan baik. Serta berkati juga setiap kami dalam menjalani tanggung jawab yang kami emban, agar kami bisa mempertanggungjawabkan setiap tugas kami di tempat ini. Tak lupa juga kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat serta kebijaksanaan kepada pemerintah dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Biarlah kami sebagai masyarakat bisa mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Karena kami yakin bahwa kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tepat untuk membangun kami. Kami menyerahkan kedua pokok doa ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari paduan suara. Nama
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan dan Tuan kami sebagai pelayan, kami mau duduk tenang, dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, untuk kami bisa mengerti pikiran dan hati-Mu, untuk kami dipersiapkan menjadi seorang pelayan yang berintegritas dan sempurna. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjagai dan melindungi menyertai para mahasiswa dan kita semua Tuhan, sehingga kami boleh selalu ada di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib dan memandang kepada salib-Mu, supaya pemberitaan kami tidak keluar daripada salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh merupakan satu panggilan yang istimewa ketika kita dipanggil sebagai a servant. Saya memberikan kepada kita judul perenungan para mahasiswa dan kita semua untuk kita kembali kepada apa yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai seorang yang dipanggil. Integritas memiliki satu pengertian yang banyak. Salah satu yang terkenal dikatakan oleh presenter daripada warga Amerika bahwa integritas adalah ketika kita melakukan sesuatu yang benar dan kita tahu bahwa dilihat orang atau tidak dilihat orang kita lakukan dengan benar, itu salah satu. Tetapi kali ini kita akan melihat satu perspektif yang lebih dalam lagi, di mana kita memiliki panggilan sebagai a servant. Apa bedanya dengan servant of God? Panggilan kita adalah panggilan yang diberikan oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan. Dalam perjalanan saya sebagai seorang hamba Tuhan, perjalanan rohani saya sebagai seorang hamba Tuhan, akhirnya saya memutuskan, jangan Tuhan, I am not your servant of God. Not yet, but already. Artinya saya sudah dipanggil, tetapi saya mau terus. Supaya saya tidak menjadi sombong, supaya saya tidak menjadi angkuh tinggi hati, saya mengatakan hari ini bagaimana saya memiliki integritas sebagai seorang servant. Itu adalah tertentu, servant adalah seorang pelayan. Kita bukan hanya pelayan hamba Tuhan. Sepertinya adalah suatu kebanggaan hari ini kita disebut hamba Tuhan dari Aletheia. Dalam perjalanan rohani Anda akan melihat nanti dengan hati dan dengan perasaan yang malu di hadapan Tuhan. Selalu tiap hari kita memiliki selalu ujian, ukuran apakah kita sudah berintegritas untuk menjadi a servant, not to be a servant of God. Wah, sepertinya ini adalah satu permainan kata. Tetapi ini adalah mengingatkan kita untuk kita harus memposisikan diri kepada satu integritas seorang pelayan. Karena itu saya sebutkan seorang pelayan itu di dalam integritasnya, saya mengatakan integritasnya adalah menjadi seperti yang Tuhan ingin jadikan kita. Sekali lagi, kita tidak menjadi bos. I'm not boss, I'm a servant Lord. Aku ini pelayan kacung buren. Dulu saya masuk sekolah Alkitab, saya merasa bangga sekali saya menjadi hamba Tuhan. Status saya seorang businessman. Sekarang menjadi seorang servant of God. Mulai saya menjadi orang Farisi. Di mana kasih mula-mula saya tiba-tiba menjadi seorang bos. Dan saya mengambil jalan hidup saya sebagai jalan yang mengatur segala sesuatu. Tanpa saya sadari saya menjadi seorang bos. Seorang mentor saya, mantan rektor dari Aletheia, ketika saya kembali kepada panggilan saya, satu kata yang saya ingat, yang dia katakan, jangan menjadi bos dalam hidupmu. Kamu seorang servant. Tuhan Yesus
Datang sebagai anak manusia, dia melayani, bukan dilayani. Bahkan dia mengatakan di dalam Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada di situ, my servant. Jadi ukuran kita sebagai seorang pelayan itu adalah Kristus. Karena itu kita bukan bos. Kita juga bukan penjahat. Bahkan kita bukan pembuat kecemaran atau keonaran. Tetapi kita adalah seorang pelayan yang taunya adalah kita punya Tuhan. Dan kita melaksanakan tugas kita sampai selesai yang dikatakan sempurna. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Sampai dia berkata, hai hambaku yang setia, masuklah dalam kerajaanku, ganti dengan salibmu. Di dalam Mazmur 78 ayat yang ke-72. Mazmur 78 ayat yang ke-72. Di sana dikatakan bahwa Daud menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, integrity of heart, dan dengan menuntun mereka dengan skillful of hand. Orang yang punya integritas, orang yang tahu dirinya pelayan, tenang aja saudaraku, adik-adikku. You are skillful. Kamu bisa melakukan apa saja karena engkau tidak sendiri. Karena Tuhan menyertaimu. Karena dia berjanji bahwa dia akan berada di mana pelayanku berada. Engkau ada. Aku turut melayani. Ukuran kita bukan bos. Ukuran kita bukan penjahat, pembuat keonaran, kecemaran. Tetapi kita hanya tahu, I am a servant, Lord. Dan banyak hal yang harus kita ketahui, kita uji. Kapan kita memiliki integritas sebagai seorang pelayan? Keluar dari tempat ini kapan? Apakah saat di Aletheia? Atau kita kemudian ketika kita keluar dari sini, apakah kita tetap menjadi seorang pelayan? Sekali lagi saya katakan sebagai pelayan itu adalah kita menjadi seperti kita dijadikan oleh Tuhan. Itu arti daripada integritas kita. Kita pelayan ya, kita tidak menjadi bos, kita tidak menjadi penjahat apalagi kita menjadi seorang yang pembuat onar dan kecemaran. Tetapi sebaliknya orang-orang yang menjadi pelayan Tuhan diberikan skillful of his hand. Kemampuan, kecakapan datang daripada Tuhan. Dan di manakah kita harus berintegritas? Kapan waktunya? Pagi, siang, malam, sore, pagi. Dan kapan? Di mana kita harus berintegritas? Di depan dosen, di luar dosen, di depan sekolah, di luar sekolah, nanti dalam rumah tangga, di gereja, atau dimanapun. Di mana? Dan bagaimana kita berintegritas? Mari biarlah ini menjadi selalu perenungan kita. Untuk kita menjadi seorang tetap di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan berkata, mari hambaku yang setia. Selesaikan tugas kita. Sebagai seorang pelayan. Sampai sempurna seperti Yesus berkata. Tete lestai. Kata sempurna di dalam Matius 5:48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku di sorga sempurna. Kata yang sama dipakai oleh Tuhan Yesus. Selesai. Sempurna bukan hebat, sempurna bukan gereja besar, sempurna bukan itu saja. Tetapi apakah kamu sudah well done menyelesaikan segala sesuatunya seperti Tuhan menyelesaikan? Hal pertama yang perlu kita mengetahui, apakah kita punya integritas pelayan sampai hari ini? Apakah kita mengabaikan perintah daripada Tuhan kita, atau kita mengutamakan perintah? Di mana perintah kalau kita tahu bahwa hukum yang diperintahkan Tuhan adalah hukum yang utama dan terutama. Di dalam Matius 5 ayat 19 mengatakan, karena itu siapa yang meniadakan salah satu, perhatikan kata meniadakan,
bisa menghancurkan, bisa mengabaikan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, lalu mengajarkannya demikian kepada orang lain, kita salah, kita mengabaikan, kita ajarkan kepada orang lain juga demikian. Maka kata Tuhan Yesus, kamu akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 31 Yesus mengatakan supaya dunia tahu. Supaya dunia tahu siapakah kita sebagai seorang pelayan seperti Yesus. Aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 15 ayat 10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Wah, apakah seorang pelayan, seorang yang melakukan tugas, tuntutannya apa sih? Banyak tuntutannya. Tapi yang paling penting adalah apakah dia memiliki kasih. Bagaimana dia memiliki kasih kepada orang kalau dia tidak memiliki kasih kepada Tuhannya. Untuk dia melakukan perintah-perintah Tuhannya. Yohanes 15:14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sesungguhnya kalau bukan perintah yang kita lakukan, hai seorang pelayan, tugas kita adalah hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apakah ada pengejaran-pengejaran yang lain? Mazmur 131 ayat 1 dan 2 mengatakan, Tuhan kata Daud, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Perhatikan ini baik-baik sebagai seorang pelayan. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ayat yang kedua, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disape berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disape jiwaku dalam diriku. Asal pelayan Tuhan itu dekat dengan Tuhannya. Itu adalah jawaban doa kita. Jawaban doa kita bukan adalah sesuatu yang untuk kita dapatkan, untuk kita buat seperti kita menjadi bukan pelayan tetapi bisa menjadi yang lain. Sesungguhnya jawaban doa pelayanan adalah kita tetap diizinkan di dalam hadirat Tuhan. Kita tetap ada di sisi Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Sekali lagi bukan perintah dan ajaran Tuhan. Tetapi pengejaran. Saya katakan pengejaran tanpa pengenalan pada Tuhan. Hosea 6 ayat 3 dan 6 mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian. Dan menyukai apa? Pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Hosea mengatakan umat Tuhan tidak mengenal Allah karena itu umat Tuhan binasa. Kenapa mereka binasa? Karena mereka tanpa sadar mereka menolak pengenalan kepada Tuhan. Bahkan dia melupakan pengajaran Tuhan. Karena itu Tuhan menolak dia menjadi imamnya. Hosea 4 ayat 6. Perhatikan, panggilan kita menjadi pelayan itu adalah sebagai pelayan. Panggilan kita sebagai pelayan adalah apa? Tugas. Kesakitan seorang pelayan, harga diri seorang pelayan itu lenyap ketika kita tidak bertugas. Tuhan tidak mau melihat kita sebagai imam. Karena kita melupakan pengajarannya, bahkan kita menolak untuk mengenal pengajaran apa yang pelayan-pelayan itu hari-hari ini itu sedang kita punya. Rasul Paulus mengingatkan satu pengejaran yang salah. Perhatikan 1 Korintus 13. Perhatikan, saya
Saya menyampaikan ini sungguh-sungguh kepada kita karena itu pengalaman dalam perjalanan rohani seorang hamba Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, aku nothing at all. Tidak berguna. Tema semester ini sola scriptura bukan? Apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang pelayan? Terima pengajaran sebagai pengenalan kita kepada Tuhan. Jangan mengejar yang aneh-aneh. Saya mengejar itu. Semua bahasa saya kejar. Tapi saya tidak punya kasih. Hidup saya penuh dengan ambisi. Jadi bos. Mengatur sendiri, tidak mau tunduk. Karena itu Tuhan mengingatkan. Di dalam Matius 28:20, ajar. Tugasmu apa? Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan aku menyertaimu sepanjang akhir zaman. Karena itu peringatan apakah kita punya integritas sebagai seorang pelayan. Hal kedua yang Tuhan inginkan adalah apakah kita ini berintegritas atau enggak. Mari kita cek apakah kita ini suka kemarahan atau kesabaran. Sekali lagi, Matius 5:20 dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, ahli Taurat mengatakan jangan membunuh. Enggak, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, kafir itu tolol, beloon, kosong, harus dihadapkan kepada mahkamah. Siapa berkata jahil, jahil itu adalah orang yang pasti dalam pikiran ahli Taurat masuk neraka, diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wow. Yesus pernah marah, pernah dia marah karena bait suci. Yesus pernah marah, tapi dia marah karena dia memarahi Petrus yang tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Di dalam catatan-catatan peneliti, para ahli mengatakan kemarahan ini kemarahan yang tanpa sebab. Keluapan dalam diri kita ada yang namanya hal-hal yang kegeraman, kepahitan dan sebagainya. Di dalam Yakobus 1:19-20 mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Apa masalahnya? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ayat 20, sebab amarah manusia. Apalagi seorang pelayan. Pelayan bukan tugas melayani. Bukan tugas melayani dengan marah-marah. Tidak. Ya Tuhan, ya. Salah kamu taruh sini, taruh kanan. Ya. Orang Jawa, G, ya. Apakah saudara mau memiliki seorang pelayan? Sini, pinggirkan sini, aku nggak suka. Loh, kemarin kan minta di sini, sekarang ke sini. Ya aku mau semau aku, pindah sini. Kok enak? Oh keluar kamu. Masihkah kita sebut I am a servant of God? Malu. Mari kita tes. Yesus nggak mengatakan aku pelayan Bapa, tetapi pelayan manusia. Dan itulah merupakan integritas dia. Rasul Paulus menegur orang-orang Korintus, kasih itu sabar. Oh. Dalam perjalanan rohani saya sebagai hamba Tuhan, saya gagal. Sudah ingin jadi bos sendiri, saya ingin mengejar hal-hal yang dilihat orang, wah. Saya memiliki
ya, memiliki tingkatan yang tinggi, dekat dengan Tuhan. Sedangkan Rasul Paulus berkata, selama aku masih di dalam daging, aku jauh daripada Tuhan. Dan kita berlomba-lomba mengejar itu. Dan akhirnya kita nggak mendapatkan, kata Yakobus, apa yang kita lakukan? Marah kita. Iri dan sebagainya, marah. Mengerjakan kebenaran. Apa kebenaran seorang pelayan? Hanya melakukan doing your job. Kasih itu murah hati. Ia tidak iri. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Lakukan segala sesuatu seperti engkau melakukan kepada Yesus. Hormat, tidak mencari keuntungan sendiri. Lagu kemana saja ku telah sedia adalah lagu saya dipanggil dan masuk Aletheia. Tuhan, aku pertama masuk Aletheia. I am a servant. Kemana saja Tuhan aku mau dipanggil. Dan aku mau mencintai yang dicintahu. Pertanyaannya masih? Saya marah. Kenapa ya saya cuma penginjil saja ya? 4 tahun saya penginjil terus. Saya lihat-lihat teman merintis. Saya bergaul dengan teman-teman sekota. Saya juga bisa. Saya merintis, saya bikin home church. Saya bikin. Tapi dengan apa? Apakah itu mendatangkan kebenaran? Not at all. Hasilnya adalah apa? Salib. Cambuk Tuhan. Kenapa dasarnya bukan love? Tapi lust. Hawa nafsu saya, ambisi saya. Saya sudah membongkar institusi, saya tidak mau ini, saya tidak mau itu. Saya tidak mau tunduk kepada peraturan. Tidak beralasan. Seorang pelayan itu cuma satu. Dia melakukan tugasnya, nggak boleh marah. Karena itu Tuhan juga mengingatkan. Bukan hanya kemarahan, apakah kita juga berintegritas di dalam kekudusan. Matius 5, 27, 30 mengatakan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau cungkil, buang, itu lebih baik bagimu satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau penggal, buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Apakah kita masih menjaga kekudusan? Pelayan Tuhan tidak boleh noleh kanan, noleh kiri. Kita melayani seorang nggak lihat apa-apanya. Tapi iblis tidak mau, bukan? Pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Kita mendengar berita bagaimana anak-anak Tuhan tiba-tiba runtuh. Kita mengatakan saya tidak berzina, tapi Tuhan mengatakan pagi hari ini, jangan berzina. Kamu menginginkan, kamu lihat video porno, kamu melihat situs-situs porno. Apakah kita berani berkata, you are holy God, kamu kudus, aku kudus? Berani? Yohanes 17 ayat 17-19 mengatakan, kuduskanlah mereka, Bapa. Yesus tahu kita ada di dunia, seorang pelayan itu lawannya adalah kecemaran. Kuduskanlah. Tidak ada orang yang tahu kita akan buka situs porno. Tidak ada orang yang tahu kita berjabul. Onani, masturbasi, tidak ada yang tahu. Ayat 19 mengatakan, 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Sola skriptura, segala sesuatu hanya oleh kebenaran. Kita bertahan menjadi seorang pelayan, karena kebenaran. Aku dipanggil, kata Rasul Paulus, menjadi rasul, bukan karena organisasi atau manusia, tapi dari firman yang hidup, daripada Yesus Kristus. Kan itu Rasul Paulus mengingatkan kepada orang Korintus, mereka yang hidup di dalam perzinaan, persembahan mereka persembahan yang dari pelacuran bakti. Rasul Paulus mengatakan, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan.
Dia tidak mencari keuntungan sendiri. Dia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Dia bersukacita karena kebenaran. Menjadi seorang pelayan adalah orang yang selalu dikhususkan hanya untuk menyampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran, lakukan kebenaran, dan ajarkan kebenaran itu. Dan lakukan kebenaran itu untuk memberi contoh kepada orang lain untuk melakukan kebenaran. Dan terakhir, apakah kita orang yang berintegritas? Kita banyak musuh atau banyak sahabat? Musuh dalam selimut, musuh di meja makan, musuh di kelas. Tapi hatinya, mari kita lihat. Matius 5:39-41. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengini bajumu, serahkan jubahmu. Siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Rasul Paulus menaiskan kepada Timotius, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, lemah lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan. Bukankah kasih itu menutupi segala sesuatu? Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kalau bukan permusuhan, apa yang dimiliki oleh seorang pelayan? Persahabatan. Dia memandang kepada murid-muridnya adalah seorang sahabat. Orang yang harus diselamatkan. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yohanes mengatakan di dalam Yohanes 3, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki berdiri dekat dia dan mendengarkannya dan sangat bersukacita. Menjadi sahabat Yesus, menjadi sahabat mempelai adalah sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan. Untuk membesarkan dia, kita semakin kecil. Sebelum saya menyampaikan firman ini, Tuhan izinkan saya melayani sebagai seorang pelayan. Bukan pelayan yang bermusuhan. Sekalipun yang dilayani sulit banget karena dia mau divorce, dia mau cerai. Dua-dua orang ini teman saya. Tapi saya terus bersama istri. Dikata-katai apapun, saya terus melayani. Kemarin terjadi rekonsiliasi secara ajaib. Saya mengaminkan firman ini. Bagaimana menjadi sahabat mempelai itu? Mempelai artinya adalah kita mempersatukan seseorang yang akan bercerai. Itu merupakan panggilan sebagai seorang pelayan. Tuhan mengatakan supaya kita harus berintegritas. Bukan hanya berintegritas, tetapi sempurna. Bagaimana supaya kita sempurna? Ingat, kesempurnaan bukan tiba-tiba sempurna, tidak. Menjadi seorang hamba Tuhan dalam perjalanan rohani, banyak salib atau banyak berkat. Salib. Saya gambarkan dengan tidak sempurna. Prosesnya saja. Bagaimana kepompong menjadi kupu-kupu. Tuhan inginkan kita menjadi serupa Kristus. Kita tidak berani, tidak berhenti untuk berubah. Kita diperbarui terus sampai sempurna. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain. Lihatlah kepada Yesus yang sempurna. Pandanglah kepada Yesus. Di dalam ayat yang terakhir, di dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita kepada iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita. Lagu, firman, semuanya hari ini sudah Tuhan inginkan untuk kita menjadi seorang pelayan. Mari kita terus memandang Yesus yang mengabaikan
kehinaan, dan tekun memikul salib. Tekun itu artinya adalah menderita dengan sabar. Mari seorang pelayan Tuhan, mari kita kembali sebagai seorang pelayan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, I am a servant. Nanti Tuhan akan bilang, you are my servant. Please come, masuklah. Jangan kita keburu kita mengatakan, aku pelayan Tuhan. Pelayan manusia aja kita sudah gagal, kita suka jadi bos, kita suka mengabaikan, mengejar hal-hal yang tidak ada arahnya untuk pelayan Tuhan. Kita suka marah-marah, kita berzina, dan kita juga bermusuhan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi seorang pelayan Tuhan, dibentuk di Aletheia ini. Sekali lagi, to be a servant. To a servant of God. Mari kita berdoa. Minta Pak Yunus yang akan menutup dalam doa. Bapak di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang boleh menguatkan kami dan mengingatkan kami tentang siapa diri kami dan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai hamba-hamba ya Tuhan, sebagai servant. Tuhan tolonglah setiap kami boleh semakin menyadari akan status kami dan boleh kami melayani Engkau sesuai dengan panggilan dan status kami tersebut ya Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur segala sesuatu yang telah kami terima hari ini, dan kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Sebastianus yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kami, berkati keluarganya, pelayanannya, dan kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapak, dan doa kami yang kami naikkan dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan, dan kita juga telah memberikan persembahan sebelum memasuki ruangan ibadah ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di ruang Zoom, yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat juga memberikan dengan mengikuti tata cara yang tersedia di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai respon dan wujud komitmen kita, marilah kita memohon tuntunannya. Kita pujikan Aku Berserah PPRA nomor 104, Aku Berserah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada setiap dari kami. Kami telah mempersembahkan sebagian dari yang kami miliki. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Berikan juga hikmat serta kebijaksanaan bagi orang-orang yang mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita kembalikan hormat dan syukur kita dan segala puji syukur hanya bagi Allah Bapa
doksologi berkat oleh Pendeta Sebastianus dan ditutup dengan Amin Song. Doksologi. Mari arahkan hatimu pelayan-pelayan yang akan menjadi pelayan Tuhan sampai akhir hidup. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Yesus yang akan menyertai dan menguatkanmu untuk menjadi seorang pelayan yang berintegritas dan sampai sempurna, sampai kembali ke rumah Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya berkat itu akan berkelimpahan dalam kehidupanmu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.